Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ananda sekalian, para peserta didik SMK Negeri 1 Baru dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan pembelajaran secara daring. Meskipun kita tidak sedang tatap muka, akan tetapi mudah-mudahan pertemuan kita di dunia maya ini bisa memperkuat tali silaturahim di antara kita. Semoga Ananda semua bisa mengikuti pembelajaran ini dengan cermat dan seksama. Materi kita pada hari ini adalah iman kepada hari akhir. Ini merupakan rukun iman yang kelima. Indikator pencapaian kompetensi yang hendak kita capai pada pembelajaran ini. Yang pertama adalah setelah kita belajar, Anda diharapkan mampu menganalisis kebenaran ilmiah tentang hari kiamat atau hari akhir. Yang kedua, Anda sebagai peserta didik juga diharapkan mampu berperilaku yang mencerminkan keimanan terhadap hari akhir setelah kita mempelajari materi ini. Yang pertama yang harus kita kaji adalah bagaimana hari kiamat menurut Al-Quran. Hari kiamat itu dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kiamat sugro. Dan yang kedua disebut dengan kiamat kubro. Kiamat sugro itu adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Jadi kiamat sugro itu adalah kematian orang per orang atau kematian orang banyak tetapi tidak menyeluruh, hanya bersifat lokal. Misalnya kematian karena peristiwa alam, gempa bumi misalnya, atau banjir bandang. Tetapi ada juga yang menyebutkan bahwa peristiwa-peristiwa besar yang menyebabkan kematian orang begitu banyak dan tidak lazim itu bukan kiamat sugra. Seperti misalnya likuifaksi di Palu, tsunami di Aceh, atau yang terbaru banjir bandang di Masambah yang sampai menewaskan ratusan hingga ribuan orang. Ada sebagian ulama menyebut bahwa itu bukan lagi kategori kiamat sugra atau kiamat kecil, tapi itu sudah masuk kategori kiamat menengah. Di dalam Al-Quran, surat ayat ke-185, Allah menjelaskan tentang kiamat kecil ini sebagai sebuah kematian individu. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Semua yang bernyawa itu pasti dia akan menemui yang disebut dengan al-maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nantilah di hari kemudian atau di hari kiamat disempurnakan balasan amal seseorang. Nah, itu kiamat sugra. Kematian nafs, kematian orang per orang. Lalu kiamat kubra itu adalah, atau kiamat besar, disebut sebagai peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Jadi kalau kiamat kubra
kematian bukan lagi bersifat individu, bukan lagi bersifat lokal, tetapi bersifat menyeluruh. Seluruh makhluk termasuk alam raya ini akan hancur lebur. Maka itulah akhir dari kehidupan. Inilah kiamat yang sesungguhnya. Jadi makanya kiamat yang sesungguhnya itu adalah kiamat kubro. Kalau kematian orang per orang itu hanya dikatakan kiamat kecil. Yang kiamat hanya orang yang meninggal tadi. Tetapi yang lain belum kiamat. Kalau kiamat kubra, maka seluruh kiamat. Tidak ada lagi yang bisa menikmati kehidupan dunia. Semua manusia akan berpindah ke alam berikutnya yang disebut dengan alam akhir. Di dalam Al-Quran, surah At-Takwir, Allah menjelaskan, Idza syamsu kuwirat, wa idzan nujumu qadarat, wa idzal jibalu suyyirat. Apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, apabila gunung-gunung dihancurkan. Inilah begitu dahsyatnya peristiwa kiamat. Sampai-sampai seorang ibu bapa tidak mampu menolong anak-anaknya lagi. Seorang saudara akan lari dari saudaranya. Makanya mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Ananda sekalian yang berbahagia, di sini kita akan melihat lagi kiamat menurut ilmu pengetahuan. Kita lihat menurut ahli geologi. Ilmuwan geologi berpendapat bahwa bumi terjadi dari gas yang berputar. Setelah diam, gas itu menjadi dingin. Maka gas yang berat mengendap ke bawah dan yang ringan berada di atas. Melalui proses evolusi yang lama sekali, gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Sedangkan bagian tengah masih panas. Saat yang panas itu bercampur lava, lahar, batu, dan air panas. Nah, makanya ketika terjadi gunung yang meletus, maka yang keluar itu adalah lava, lahar, dan batu yang sangat panas. Karena ini berada di dalam perut bumi. Ini belum bisa keluar karena di atasnya itu sudah terhalang oleh tumpukan batu, kerikil, pasir yang sudah mengeras. Kata ahli geologi mengatakan bahwa bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya, bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor. Jadi ini pendapat ilmuwan geologi. Katanya semakin lama maka putaran bumi itu akan lebih cepat. Dan bisa saja dia akan keluar dari orbitnya. Kalau keluar dari orbitnya, maka bisa saja planet yang satu dengan yang lain akan berbenturan. Nasib bumi akan seperti meteor. Sedangkan menurut ilmuwan fisika, dia menyebutkan bahwa letak matahari kira-kira 150 juta kilometer jauhnya dari bumi. Energi matahari dipancarkan ke angkasa dan sekitarnya 5,7 kali 1027 kalori. Sama dengan 5.853,9 kalori per menit. Dan mampu menyala 50 miliar tahun dengan panas 15 juta derajat Celcius. Kalau matahari suatu ketika tidak muncul atau cahayanya redup, maka tenaga sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun lagi. Selanjutnya, gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik sehingga hancurlah bumi. Ini pendapat para ilmuwan fisika. Kita bisa bayangkan, panasnya matahari itu adalah 15 juta derajat Celcius. Sedangkan yang sampai ke bumi kita rasakan itu 30 derajat Celcius yang hari itu sudah sangat meresahkan kita. Membuat kita gerah, sangat panas. Air mendidih itu 100 derajat Celcius. Padahal panas matahari itu sesungguhnya 15 juta derajat Celcius.
Kenapa kita tidak merasakan sepanas 15 juta derajat itu? Karena bumi ini dilindungi sebuah lapisan yang disebut dengan ozon. Tetapi ternyata penemuan ilmu fisika, semakin tahun lapisan ozon semakin menipis. Karena penggunaan karbon dioksida yang begitu banyak di bumi. Seperti asap kendaraan, asap-asap perusahaan besar. Itu menyebabkan ozon setiap tahun semakin berkurang. Makanya kalau ozon ini habis, maka bumi ini akan meleleh. Semua benda-benda padat akan meleleh. Karena panas, bumi bisa saja mencapai 200 atau mungkin lebih dari 200 derajat Celcius. Sementara kita ketahui 100 derajat Celcius itu sudah menyebabkan air itu mendidih. Maka pada saat itu, maka semua gunung-gunung akan meletus. Ombak akan bergulung-gulung naik. Maka hancurlah bumi. Ini sejalan pendapat ilmuwan fisika dengan geologi tadi. Oleh karena itu, ternyata kiamatnya, hancurnya bumi itu dapat dianalisis menurut ilmu pengetahuan. Seorang ateis yang tidak beragama sekalipun, itu sudah mengetahui kalau bumi ini nanti akan mengalami kehancuran. Tidak akan ada kehidupan bumi. Cuma mereka tetap tidak percaya akan adanya hari kebangkitan. Karena dia menganggap bahwa setelah bumi ini hancur, maka kehidupan berakhir, maka tamat pula riwayat manusia. Padahal kita sebagai orang beriman bukan seperti itu. Hancurnya bumi karena kiamat itu berarti akhir dari kehidupan kita yang pertama. Dan kita akan melanjutkan pada kehidupan kedua, yaitu hari akhir. Ananda sekalian, peserta didik dimanapun Anda berada. Sekarang kita akan menganalisis selanjutnya periode hari kiamat. Periode hari kiamat ini maksudnya langkah-langkah atau tahap-tahap yang akan dilalui manusia sampai mencapai kehidupannya yang akhir. Yang pertama adalah sangkakala pertama ditiup dan seluruh kehidupan hancur. Ini kiamat. Lalu yang kedua, manusia akan menuju ke alam selanjutnya yang disebut dengan Yaumul Ba'ats. Hari kebangkitan. Jadi setelah bumi ini hancur, maka kemudian manusia akan dibangkitkan. Ada sebahagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali dibangkitkan adalah para nabi dan rasul. Lalu kemudian para ulia, lalu kemudian kita semua, masyarakat biasa. Lalu kemudian setelah hari kebangkitan, manusia akan digiring ke sebuah tempat yang disebut dengan Yaumul Hasyr. Hari pengumpulan di sebuah padang yang amat luas. Semua manusia akan hadir di situ. Meskipun dalam bentuk dan rupa yang berbeda-beda. Inilah kelahiran kita yang kedua. Jadi di bumi kadangkala ada orang yang lahir prematur, lahir cacat. Karena mungkin orang tuanya salah dalam mengkonsumsi, atau mungkin orang tuanya adalah pecandu alkohol, istrinya di rumah sedang hamil, kemudian sering minum alkohol sampai anaknya, janin dalam kandungan istrinya itu tidak berkembang secara normal sehingga terjadi prematur. Di akhirat pun bisa saja seperti itu. Ada orang yang lahir prematur karena di dunia ketika inputnya itu tidak bagus. Itu Yaumul Hasyr, hari pengumpulan. Ketika kita berada di padang mahsyar, tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah. Bahkan ada yang menyebut bahwa matahari itu sejengkal di atas kepala manusia. Tetapi kita makanya lagi-lagi kita sebagai orang beriman, kita harus mencari payungnya. Nanti akan saya jelaskan pada sesi setelah ini. Selanjutnya setelah Yaumul Hasyr, maka lanjut ke Yaumul Hisab. Hari perhitungan. Dihitunglah seluruh amalnya. Jadi amal manusia akan dihitung. Inilah pengadilan yang maha adil. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah hakim yang maha adil? Di sini tidak ada lagi kebenaran yang disalahkan. Dan tidak akan ada lagi kesalahan yang dibenarkan.
Di dunia juga banyak pengadilan, tetapi kadangkala hukum masih diperjualbelikan. Yang salah masih kadangkala dibela habis-habisan sampai dia menjadi orang benar. Di hari kemudian itu tidak akan ada lagi, karena Allah sendiri yang akan menjadi hakim. Bahkan dikatakan dalam surah Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, mulut-mulut manusia dikunci, ditutup. Lalu tangannya lah yang akan memberikan keterangan, kakinya yang akan memberikan kesaksian. Itulah yaumul hisab. Lalu selanjutnya yaumul mizan. Yaumul mizan adalah hari penimbangan. Amal manusia akan ditimbang. Mana lebih berat amal perbuatannya dibandingkan perbuatan dosanya. Nah, karena tidak semua manusia itu, manusia biasa pasti pernah melakukan kesalahan. Makanya nanti akan ditimbang lebih berat mana amal baiknya dibandingkan amal buruknya. Kalau amal baiknya baik, maka dia akan memperoleh catatan amalnya dengan tangan kanan. Kalau amal buruknya lebih berat, maka dia akan memperoleh catatan amalnya melalui tangan kiri. Nah, lalu setelah hari perhitungan itu, hari pemberian surat amal itu, maka manusia akan digiring ke sebuah titian yang disebut dengan sirat, jembatan. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwa sirat itu berada antara surga dan neraka. Guru-guru kita di SD juga menjelaskan bahwa sirat itu seperti seperti rambut dibelah 7. Nah, ini tidak mungkin terjadi. Kalau rambut dibelah 7, mana bisa kita meniti? Nah, ternyata sirat ini dibuat di bumi. Jadi bisa saja siratnya seseorang, titiannya orang itu sebagai jembatan yang sangat lebar dan bisa berlari sekencang kilat. Tergantung amal perbuatannya. Tapi kalau ternyata di dunia tidak pernah memperlebar jembatan dengan amal, maka boleh jadi titiannya nanti betul seperti rambut dibelah 7. Lalu selanjutnya setelah sirat, maka manusia akan masuk disebut dengan yaumul jaza, hari pemberian amal perbuatan atau hari pembalasan. Kalau punya amal baik, dibalaslah amal kebaikannya. Kalau punya amal buruk, maka dibalaslah amal keburukannya. Yaumul jaza. Lalu ujungnya adalah, apakah alamat kita adalah surga ataupun neraka? Tentu semua kita berharap alamat kita nanti di hari kemudian adalah surga. Tidak ada yang ke neraka. Tapi kuncinya, kita harus bangun titian kita di bumi. Kita harus bangun payung kita di bumi supaya tidak kepanasan di yaumul mahsyar. Selanjutnya, ini ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kemudian pada saat tidak ada naungan lagi. Ini jelas ini dalam hadis itu dijelaskan bahwa dari hadis Abu Hurairah dikatakan bahwa sab'atu yuzilluhumullahu fi zilli yauma la zilli illa zilluhu. Ada 7 golongan yang akan dinaungi dengan rahmat Allah di padang mahsyar ketika tidak ada naungan lagi. Yang pertama itu adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Makanya kalau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Jangan suka memakan uang rakyat. Yang kedua adalah wasyabun nasya fi ibadatillah. Nah, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ananda semua para peserta didik bisa menjadi bagian ini. Jadi pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Lalu kemudian yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Hamba yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah, lalu kemudian yang keempat adalah warajulani tahabba fillah wajtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai berkumpul dan berpisah karena Allah. Makanya boleh saja orang saling menyukai, saling mencintai, tapi ingat,
berkumpul dan berpisah karena Allah. Tidak ada sesuatu yang dia lakukan keluar dari koridor-koridor agama yang ditentukan oleh Allah. Lalu kemudian yang kelima adalah warajulun da'atu imra'atun zata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ini yang kelima. Seorang yang diajak bermaksiat oleh seorang gadis cantik lagi bangsawan. Namun dia berkata, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Ini salah satu diambil oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang digoda oleh Zulaiha, yang seorang bangsawan lagi cantik jelita, tetapi kata Nabi Yusuf, aku takut kepada Allah. Kalau mau ngambil golongan ini, maka mudah-mudahan kita bisa melakukan itu. Lalu kemudian yang keenam adalah warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yamini. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya namun tangan kirinya tidak mengetahuinya. Lalu kemudian yang ketujuh, yang terakhir, warajulun zakarallah khalian fafadat aina. Seseorang yang mengingat Allah dikala sendiri dan berlinang air matanya mengenang dosa-dosa masa lalu. Inilah 7 golongan yang akan mendapat naungan di yaumul mahsyar atau yaumul hasyr, ketika tidak ada lagi naungan kecuali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ananda sekalian, para peserta didik dimanapun Anda berada, maka sebagai closing statement, kata-kata penutup pada pertemuan kita hari ini, insya Allah nanti akan kita lanjut pada bagian berikutnya, pertemuan selanjutnya. Sebagai penutup, saya ingin mengutip kata bijak yang mengatakan, atau ada juga yang menganggap ini sebuah hadis, meskipun sebagian mengatakan ini hanya merupakan sebuah syair saja atau ungkapan-ungkapan ulama, tetapi tidak apa-apa kita jadikan sebagai rujukan. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Lalu kemudian selanjutnya, i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa kita cermati materinya dan yang terpenting kita aplikasikan dalam kehidupan nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.